Wow, ini baru keren ya, hanya memanfaatkan sebuah kartun tempel di sini sudah tembus 1,3 juta subscriber. Dan tentunya channel ini tuh lolos monetisasi teman-teman. Dan jika kita cek untuk viewsnya ini jutaan ya, dan estimasi penghasilannya jika kita cek dari Social Blade ini lumayan besar ya, sekitar 3.500-an. Atau jika kita rupiahkan ya kurang lebih sekitar 59 juta setiap bulannya teman-teman. Nah, ini merupakan peluang yang cukup mudah dan juga cukup simple, hanya menggunakan sebuah smartphone saja. Bikin kartun tempel seperti ini, animasi-animasi dan ditambahkan dubbing ataupun narasi, terbukti masih banyak diminati dan juga lolos monetisasi. Jadi saya akan ajarkan kepada teman-teman strategi buat editingnya. Enggak teman-teman, hanya menggunakan sebuah kartun tempel saja di sini itu subscribernya itu mencapai 1 juta teman-teman. Di sini kita langsung masuk di aplikasi YouTube ya. Teman-teman saya perhatikan viewsnya nggak main-main ya untuk konten kartun tempel di sini. Ya teman-teman bisa perhatikan di sini tuh ada 7,3 juta views, 6,5 juta views, 4,9 juta views, dan channel ini itu sudah tembus 1,3 juta subscriber teman-teman. Dan untuk videonya ini luar biasa ya, sudah upload sekitar 1900 video. Nah, ini apakah konten dengan kartu tempel seperti ini apakah masih banyak peminatnya? Tentu masih banyak teman-teman. Jadi konten-konten kartun tempel seperti ini itu tentu masih banyak peminatnya. Jadi ya strateginya buat teman-teman yang terpenting adalah berani mencoba terlebih dahulu. Jadi kalau kartun tempel seperti ini malah untuk dibikin dari monetisasinya ini lebih bisa cepat dimonetisasi teman-teman. Nah, kenapa ya? Karena di sini kan original ya. Kita tinggal bikin pakai narasi kita sendiri, teman-teman bisa perhatikan ya. Viewsnya nggak main-main ya. Di sini itu jutaan semua. Nah, jika kita cek dari Social Blade untuk estimasi penghasilannya, di sini tuh mampu mendapatkan 3.500 dolar ya. Nah, jika kita kalkulasikan ataupun kita kalikan 3.500 dolar dikali 16.900 ya kurang lebih sekitar 59 jutaan teman-teman ya, dari konten kartun tempel seperti ini. Terbukti dari viewsnya yang jutaan seperti ini. Jadi strateginya buat teman-teman semua, bagaimana sih cara kita bikin kartun tempel seperti ini? Jadi kita akan bahas di video kali ini. Jadi sebagai channel referensi adalah di channel ya, dimana untuk channel ini itu sudah tembus sekitar 1,3 juta subscriber dan upload sekitar 1900 video. Jika kita cek di bagian dari videonya, nah jadi hanya kartun tempel diberi narasi. Nah teman-teman bisa cek di sini, ini sudah muncul super thanks dan artinya channel ini sudah lolos monetisasi. Nah baik, jadi strategi buat kita bikin gambar seperti ini itu cukup simpel ya teman-teman. Jadi aplikasi yang harus teman-teman dapatkan adalah aplikasi yang namanya adalah background eraser. Jadi background eraser ini untuk menghilangkan background dari kartun ataupun animasi yang pengen kita buat, dan teman-teman tinggal dapatkan di Play Store saja. Caranya tinggal masuk ke Play Store seperti ini. Nah di sini background eraser ya, teman-teman tinggal simpan saja ataupun install saja untuk aplikasinya di Play Store. Nah ini tugas kita untuk menghilangkan background untuk animasinya. Nah misalkan nih kita akan buat kartun tempel, misalkan kita cari nih untuk mencari di bagian dari backgroundnya saya menggunakan image cermin, misalkan kartun sekolah ya, sekolah seperti ini. Nah seperti ini teman-teman bisa cari nih ya, misalkan kartun halaman sekolah. Nah teman-teman tinggal carikan nih. Nah di sini kan banyak nih ya, teman-teman tinggal cari yang sekiranya itu nggak ada nah misalnya seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman tinggal di foto layar saja nih, ini sebagai contoh saja ya agar nggak terlalu lama juga ya teman-teman. Nah oke, kita ambil lagi yang ini, misalkan ini sebagai contoh seperti ini. Nah di sini tuh teman-teman tinggal di foto layar, kemudian kita tinggal pangkas. Nah lalu di sini sudah kita dapatkan tuh bahannya, yaitu background rumah kartun. Kemudian animasi apa nih yang pengen kita buat? Nah misalkan anak-anak sekolah seperti ini, teman-teman tinggal di klik saja seperti ini ya. Nah nanti teman-teman tinggal dihilangkan saja untuk backgroundnya. Nah untuk backgroundnya tadi teman-teman bisa menggunakan image cermin ya. Nah selanjutnya setelah seperti ini teman-teman tinggal hilangkan nih untuk backgroundnya, kita masuk ke image cermin seperti ini. Nah di sini nanti teman-teman tinggal hilangkan saja untuk backgroundnya. Di sini kita checklist, kemudian kita hilangkan seperti ini, kita hilangkan otomatis. Nah nanti teman-teman tinggal diperbaiki saja nih ya. Jadi kalau memang bisa langsung
hilang ya nggak masalah. Nah kalau pengen memperbaiki ya bisa seperti ini sebagai contoh saja, jadi nanti teman-teman editing lebih kreatif. Ini hanya sebagai contoh saja. Dan setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja di bagian checklist seperti ini. Nah selanjutnya untuk di bagian dari editingnya silahkan masuk ke bagian dari aplikasi CapCut seperti ini, ataupun kalau teman-teman pengen menambahkan animasi yang lain juga bisa. Di sini kita klik di bagian proyek baru, kita masukkan untuk background sekolah tadi ya, kita masukkan seperti ini. Kita atur nih untuk rasionya di sini tuh 9:16 karena konten short, baru kita zoom seperti ini ya, misalkan seperti ini. Nah di sini teman-teman tinggal panjangkan, kemudian tinggal kita masukkan nih gambar anak sekolahnya tadi. Nah di sini tinggal kita masukkan seperti ini. Nah misalkan seperti ini teman-teman. Nah jadi nanti teman-teman tinggal disesuaikan saja untuk membuat gambarnya ini agar terlihat bergerak. Klik di bagian gambarnya, kemudian kita kasih keyframe ya, kemudian di sini tuh teman-teman tinggal geser keyframe ya, geser keyframe lagi ya. Nah jadi nanti pergerakannya itu ya pokoknya ada pergerakan lah ya teman-teman. Nah misalkan seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Nah setelah seperti ini misalkan di sini kita tambahkan nih untuk dibikin dari belakangnya, misalkan ada buaya seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa ya sesuai dengan narasi teman-teman ya. Nah misalkan seperti ini. Nah misalkan di bagian sini kita tambahkan nih untuk animasinya, misalkan di sini kita tambahkan animasi masuk ya, kita tambahkan sebagai contoh saja ya. Oke, nah misalkan seperti ini, kemudian di sini kita tambahkan efek suara ini sebagai contoh saja. Nah misalkan seperti ini, jadi seperti ini. Nah jadi seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan saja untuk narasinya. Jadi sebenarnya cukup simpel ya. Jadi misalkan seperti ini. Hai teman-teman, hewan apakah yang berada di atas ini? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ya ini teman-teman tinggal ditambahkan saja untuk animasi-animasi yang lainnya. Nah, misalkan sebagai contoh ya, kita tambahkan suaranya. Oke, di sini saya akan contohkan proses pembuatan suaranya. Ya. Nah, sebagai contoh adalah seperti ini. Suara yang sudah saya masukkan ya, teman-teman. Halo teman-teman semua, tahu nggak hewan apakah yang berada di atas kami ini? Siapa yang tahu? Kalau yang tahu. Nah, jadi itu hanya sebagai contohnya saja. Untuk narasinya nanti teman-teman bebas ya, narasinya bisa disesuaikan saja. Di sini agar kita nggak terlalu lama, kemudian teman-teman tinggal save saja seperti ini. Jadi sebenarnya kartun tempel ya ataupun kartun seperti ini itu tuh kreatifan kita saja sebenarnya untuk narasinya ya, bebas teman-teman. Nah jadi konten tempel seperti ini itu malah peluang monetisasinya itu lebih cepat ya. Kita simpan kemudian kita masukkan kembali nih, misalkan sebagai contoh kita masukkan kembali, kita pengen tambahkan untuk perubahannya nih, tinggal teman-teman klik di generate text seperti ini ya, agar untuk subtitle teksnya juga bisa muncul ya. Nah setelah seperti ini teman-teman tinggal tambahkan saja untuk subtitle teks yang sekiranya itu cocok ya, sekiranya itu cerah, misalkan seperti ini. Nah jadi seperti ini teman-teman untuk hasilnya. Halo teman-teman semua, tahu nggak hewan apakah yang berada di atas kami ini? Siapa yang tahu? Kalau yang tahu bisa komen. Nah itu sebagai contoh simpelnya saja. Kemudian teman-teman tinggal save saja di bagian dari videonya, dan nanti untuk narasinya itu opsional, terserah teman-teman mau narasi apa ataupun Upin Ipin itu nggak masalah. Jadi kalau kartun tempel dengan AI, jadi mana sih yang lebih bisa dimonetisasi ya? Kartun tempel teman-teman ya. Ini kalau editingnya lebih kreatif. Nah di sini untuk hasilnya sudah jadi seperti ini teman-teman ya. Halo teman-teman semua, tahu nggak hewan apakah yang berada di atas kami ini? Siapa yang tahu? Oke, jadi itu sebagai contoh simpelnya saja teman-teman. Dan sebagai channel referensi tadi adalah sebuah channel dari kita cari terlebih dahulu ya, Licen ya. Nah di channel dimana channel ini itu sudah tembus sekitar 1 juta subscriber dan juga hanya upload kartun tempel seperti ini. Estimasi penghasilannya jika kita cek dari social date di sini itu mampu mendapatkan $3.500 atau jika kita rupiahkan kurang lebih sekitar 59 juta setiap bulannya.
Dan oke, jadi buat teman-teman yang pengen cari ide konten yang lainnya yang mungkin lebih simpel dari ini juga bisa. Nanti teman-teman bisa cek saja di bagian dari playlist di sini. Sudah saya siapkan kurang lebih sekitar 579 video. Ya, intinya adalah teman-teman harus berani mencoba, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak berani mencoba, ya sampai kapanpun nggak akan bisa ya. Jadi strateginya adalah seperti itu. Nah, mungkin jika ada pertanyaan nanti, teman-teman juga bisa bertanya di kolom komentar. Nah, banyak sekali yang mungkin katanya itu reupload itu banyak yang nggak lolos monetisasi. Nah, apa sih alasannya ketika kita reupload sebuah konten tapi nggak lolos monetisasi? Itu biasanya karena teknik editingnya, teman-teman. Semua itu kembali kepada editingnya. Jadi kalau sesuai dengan pengalaman saya pribadi, semakin rumit kita editing, peluang monetisasi untuk versi yang reupload ya. Versi yang reupload ya. Jadi kalau semakin rumit kita editingnya, peluang monetisasi akan semakin besar. Berbeda ketika kita editingnya cepet-cepet, editingnya pengen instan, yang nggak rumit-rumit, nah itu akan lebih sulit ya teman-teman. Karena di sini tuh YouTube juga bisa ngecek nih, kalau kita nggak ada perubahan di bagian dari video kita, maka bisa jadi terkena konten berulang. Nah, jadi sesuai dengan pengalaman saya, kalau kita sudah terkena konten berulang, apakah ada peluang untuk bisa dimonetisasi? Jawabannya bisa, teman-teman. Yang pertama, teman-teman nanti tinggal lapor saja ke YouTube, memberikan informasi tentang bagaimana cara teknik untuk editingnya. Ya, jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.